bisa sanksi itu bisa lebih banyak kalau selesai dalam 8 bulan gitu. Oke, apakah kita jadi berbuat tidak adil nih kepada wajib pajak? Apakah seperti itu prinsipnya? Ya. Coba saya minta masukannya dari ini, ada kemarin oke, gimana menurut kamu ya? Apakah kita jadi merugikan wajib pajak kalau kita terlambat menyelesaikan hasil pemeriksaan? Apakah seperti itu gitu konsepnya? Jadi kita dianggap berbuat tidak adil atau bagaimana? Menurut kamu gimana? Kalau misalkan tadi kan lewat ya Pak ya. Kalau misalkan menurut itu memang masalah dari kita juga sih Pak. Karena kita juga nggak profesional kalau misalkan lewat di tempat ini. Jadi kalau misalkan masalah keadilan kayaknya nggak boleh ada unsur subjektivitas kalau misalkan dalam pemeriksaan. Jadi semuanya harus objektif misalkan pemeriksaan. Tapi kalau misalkan prakteknya saya kurang tahu. Jadi kita tidak merasa merugikan sebenarnya pada wajib pajak ya. Hanya kita ada unsur tidak profesional ya. Iya Pak. Oke, ya jawabannya masuk akal ya. Jadi ini memang bisa ini ya. Kenapa kita terlambat ya menyelesaikan itu? Di lapangan itu ada dua aliran, aliran pemeriksa yang menunggu data dengan pemeriksa yang menjemput data. Nah, ini ada aliran aktif, ada aliran pasif. Ya. Biasa pemeriksa itu beralasan ya kalau pemeriksaan belum selesai karena masih menunggu data diberikan. Ya. Tapi ada pemeriksa lain yang suka menjemput data gitu, suka aktif meminta data, mengingatkan supaya data itu segera diberikan. Ya. Jadi memang tapi kedua-duanya ini ya, ini memang sih bisa dikategorikan ada pemeriksa yang aktif, ada pemeriksa yang pasif ya. Tapi dalam praktek ini tidak ada istilah bahwa yang pasif itu menjadi tidak profesional gitu kan. Karena memang itu tidak sampai sedetail itu gitu, kode etik mengatur gitu kan. Tidak etis kalau pemeriksa ini jadi pemeriksa yang malas atau pasif itu dianggap tidak profesional juga, ternyata tidak seperti itu gitu. Karena memang gini prinsipnya ya, pada waktu kita menyampaikan permintaan data ya kan di situ kita kasih batas waktu ya kan 7 hari, nanti terus kita peringatan pertama, peringatan kedua ya, jadi totalnya itu bisa sampai 1 bulan ya. Nah kalau dalam jadi sebenarnya surat itu sudah berbicara ya, wajib pajak itu wajib ya dalam waktu 1 bulan itu dia menyerahkan semua data ya. Kalau ternyata faktanya berbeda ya kan, ya kita di dalam prosedur ya, tidak ada istilahnya kita harus aktif minta ya enggak. Kalau secara prosedur itu kita cuma bersurat saja, tetap bersurat menyampaikan dan peringatan pertama, peringatan kedua itu sudah cukup ya. Kalau misalnya ada pemeriksa pengen usaha lebih ya, pengen effort lebih, terus dia nelpon segala macam atau agak menggertak atau gimana ya, itu terserah ya. Tapi meskipun kita pasif ya, yang penting kita sudah bersurat, itu sebenarnya juga masih dalam koridor profesionalisme kita karena memang aturannya seperti itu. Ya. Jadi dalam konteks bahwa kalau kita menyelesaikan lebih dari 6 bulan terus pemeriksaan diberikan karena sanksinya lebih besar, itu hal lain dan selama itu tidak menjadi patokan ya kan, karena ibaratnya sebenarnya kan juga wajib pajak juga ada ini ya, ada menjadi juga penyebab ya membuat pemeriksaan terlambat karena wajib pajak tidak
mempunyai inisiatif untuk memberikan data secara tepat sesuai waktu yang ditentukan. Jadi memang ini belum sampai ya bahwa kita jadi tidak profesional dan pada waktu kita cenderung pasif ya, dan juga kita dianggap tidak profesional kalau kita melewati dianggap tidak ada kepada wajib pajak kalau kita menyelesaikannya 8 bulan atau 6 bulan ya. Jadi belum ada kami seperti itu di sini. Tapi intinya harusnya memang cover both side ya. Jadi dua-duanya itu punya ini masing-masing ya. Bagi saya juga harusnya dia tahu bahwa pemeriksaan ini dibatasi waktu, dan tapi sebenarnya wajib pajak ini juga tidak mau bekerja sama dengan baik, gitu kan. Nah, sementara dari sisi pemeriksa ya. Nah ini ya, nah ini mau saya sampaikan ke kalian ya. Sampai saat ini ya, praktek yang terjadi itu kita pemeriksa itu belum sepenuhnya bekerja secara tim ya. Pemeriksa ini masih menggunakan pola PIC, tahu PIC ya, person in charge ya. Jadi misalnya kalau dalam satu tim itu ada 3 orang ya, ada supervisor, ketua tim dan anggota tim. Ya, ditunjuklah ya untuk WP ini dipegang oleh anggota tim, PIC-nya. WP SP2 berikutnya dipegang oleh ketua tim, PIC-nya. Jadi masih kerja sendiri-sendiri gitu. Nah itu yang terjadi, ya kan? Nah, tapi kalau tapi idealnya harusnya itu tetap bekerja secara tim, ya. Jadi nggak bisa itu dari A sampai Z itu dipegang oleh satu orang, ya kan? Dia yang bikin konfirmasi, bikin KKP, bikin pemanggilan, bikin undangan. Pokoknya kalau sudah meriksa itu kita harus ahli ya, ahli berkata-kata ya, dan harus ahli memanage waktu ya, dan memanage cara kita bekerja gitu. Dan ini kalau dibuat satu orang yang memikirkan semua itu, itulah salah satu penyebab pemeriksaan itu bisa molor waktunya. Nah, tapi di tim saya ya, kalau di tim saya kami tidak melakukan seperti itu ya, kami benar-benar bekerja secara tim, gitu kan. Jadi kalau tim saya itu ada 3 orang ya, ada 2 anggota tim, itu kita buat tuh tim listnya apa, ya kan, kita bagi, bukan A sampai Z dia ya. Jadi siapa yang buat konfirmasi gitu kan, siapa yang manggil buat undangan, ya, siapa yang buat, nah siapa yang mengunduh KKP ya, kan sekarang kan ada KKP yang bisa diunduh ya, jangan langsung jadi KKP tuh ya. Nanti kalau mungkin waktu kalian tahu kemarin kalau namanya Apiseta ya, jadi itu ada aplikasi buatan salah satu pemeriksa pajak itu namanya Apiseta, aplikasi sebuah data. Apiseta ya. Nah, jadi pada waktu kita menyedot data itu ya, tergantung wajib pajaknya. Kalau wajib pajak besar bisa seharian, kalau wajib pajaknya kecil bisa hitungan jam proses data dan sudah berbentuk format KKP. Ya, nah itu tinggal dibagi tugasnya ya. Sampai data, sampai membuat informasi, undangan dan seterusnya. Dan ketua tim lah yang harus nanti menyusun argumentasi sebelum pemeriksaan. Nah, itulah harus dibagi. Jadi nanti kalau kalian kan lulus tahun ini ya, tahun depan mudah-mudahan ya mungkin bisa 2 tahun lah ya, kalau ada pengangkatan pemeriksa itu kan harus melewati dulu DFD nanti kan, bisa fungsional dasar yang harus kita tiket untuk jadi pemeriksa harus kita melewati terpilih untuk ikut DFD ya, kita fungsional dasar. Kalau jadi pemeriksa itu bisa sejak DFD sampai diangkat itu bisa tahu juga tuh ya, karena prosesnya ternyata tidak cepat ternyata ya. Ini bebannya ikut DFD tahun 2020 ini, awal-awal 2020 kan sampai sekarang mungkin ini akan ada penangkapan bulan-bulan Mei ini. Ya, jadi nanti kalian tinggalkan nanti pada waktu jadi masuk dalam tim pemeriksa itu ya, mungkin kalau menjadi tim pemeriksa yang pejabat mungkin nanti pemeriksa sebagai P3 ya,
petugas pemeriksaan pajak ya. Itu kan pelaksana itu biasanya pelaksana di pemeriksaan ya kan. Kalian harus bekerja secara tim, bukan A to Z. Dulu kan ada merek mobil ya, Atos ya. Akhirnya udah lama nggak bilang itu. Ada merek dari Hyundai, Atos. Jadi Atos itu ternyata A to Z gitu kan. Mobil kecil nih, mobil mini, mobil Golf kayaknya itu, Atos. Udah nggak ada sekarang. Nah, jangan A to Z itu dikerjakan oleh satu orang gitu. Itu harus secara tim ya. Memang nah kembali lagi bagaimana bekerja secara tim, nah, itu tidak diajarkan gitu loh. Tidak ada mobilnya itu, tidak ada petunjuk teknisnya itu dari kantor pusat. Nah itu kembali lagi dikembalikan ke masing-masing tim pemeriksa ya. Itu tergantung dengan wawasan manajerialnya punya nggak dia gitu ya kan. Dan juga terbersih nggak ya mereka untuk melakukan inovasi, untuk melakukan terobosan seperti itu ya. Nah, itu ya. Makanya nanti kalian kalau sudah belajar yang teknis ya, belajar accounting, pajak, nanti pajak ilmu lain, ilmu psikologi. Nah, bagaimana kalian nanti di situ kan ada cara berkomunikasi, bernegosiasi, mempengaruhi wajib pajak gitu kan. Nah, tadi tadi yang sudah aku tambahkan lagi bahasa Mandarin gitu kan. Nanti apa lagi itu ya, nanti kalau lebih aneh lagi ya, yang pasti itu di bidang IT ya, teknik Excel. Kalian itu juga harus kalian upgrade terus tuh Excel ya kan. Yang kuat Excel masih ini nih, masih kita pakai terus aja nih, kita nggak ada aplikasi lain ya, Excel minded juga lah ya. Tapi harus di-update juga ya. Meskipun sekarang sudah ada. Nah kalau jagonya Excel itu kan sekarang jadi dosen di tempat kalian tuh kan, Bapak Febrian ya. Nah itu kan pembuat dia juga itu ya, bergerak di bidang IT itu, yang juga membuat aplikasi yang pakai juga teman. Oke ya, jadi itu ya pertanyaan pertama ya. Jadi memang jadi 8 bulan itu hanya sampai SPHP ya. Sementara kalau sampai benar pemeriksaan itu selesai itu adalah batas waktunya berarti 10 bulan ya. Jadi 6 plus 2 plus 2 10 bulan. Dan itu kalau ada ujian yang keluar, ada tanggal gitu kan, nah kalian harus bisa berhitung tuh ya. 6 bulan itu ya, sejak kapan ya? Sejak tanggal SP2 atau tanggal SP2 disampaikan. Nah, menyatakan undang-undang mengatakan argo pemeriksaan itu dimulai pada waktu SP2 disampaikan, bukan tanggal SP2 diterbitkan. Ya. Lalu sampai tanggal berapa berakhirnya 8 bulan itu? Sampai tanggal SPHP atau tanggal SPHP disampaikan. Yang ternyata aturannya berkata sampai tanggal SPHP disampaikan, ya kan? Karena bisa jadi SPHP dibuat sekarang, disampaikannya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Karena kenapa? Karena SPHP itu ternyata nggak bisa disampaikan dengan berbagai format yang ada gitu. Kita nggak boleh meng-email SPHP, ya kan? Kita tidak boleh mengirim pos. Yang boleh SPHP itu harus di fax atau disampaikan langsung. Nah, sekarang kita ngomongin fax ya, kayak di daerah saya di Makassar aja nih. Soalnya wajib pajak tidak punya mesin fax. Ya. Kalau nah jadi tidaknya ya harus disampaikan langsung. Sementara sekarang pandemi COVID dilarang ketemu juga gitu. Nah ini juga ternyata saya kemarin kayaknya ada. Nah ini gimana caranya lah ya. Misalnya juga nih, kalau kayak kantor kami ya, kantor saya dipanggil Sulawesi Selatan ini kan juga membawahi Sulawesi Tenggara, di Kendari dan sampai Sulawesi Barat ya. Kalau wajib pajaknya di Kolaka sana kan di bau-bau, wah stoknya udah nggak ada, mau ke sana juga gimana gitu ya kan.
Nah, biasa kita mensiasati itu dengan kita meminta pertolongan teman-teman KPP di sana untuk menyampaikan. Jadi kita kirim via pos ke KPP, SPAP itu, lalu oleh AR atau siapa di sana tolong disampaikan. Nah, itu apa? Cara-cara yang kita gunakan ya dalam kondisi seperti ini ya. Kalau dulu waktu kondisi-kondisi masih ini ya, masih normal, kirim SPAP saja bisa minta ST tuh, ya kan? Karena cuma menyampaikan SPAP minta ST, karena SPAP itu tidak boleh dikirim pos, hanya boleh di fax, ya kan? Atau disampaikan langsung. Nah, bahkan pada waktu menyampaikan langsung ya, itu harus diterima oleh pegawai. Ya kan, harus diterima oleh pegawai. Nggak boleh bukan pegawai menerima, karena sudah ada kasus tuh. Wajib pajak nggak merasa menerima loh, karena pemeriksa merasa sudah menyampaikan, ternyata menerima bukan pegawai, entah tetangga atau siapa orang pada waktu itu gitu kan. Nah, ternyata tidak bisa dibuktikan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kita menyatakan SPAP kepada orang yang tepat, kepada pegawai yang tepat? Kita harus lihat tuh mana ke pegawai yang terdaftar di SPT 21. Nah, itu yang paling penting ya. Dia pegawai atau tidak itu kita harus lihat ke SPT 21 dia gitu. Ya. Dan sebaiknya dilihat SPT 21 yang terakhir ya, bukan ke tahun pemeriksaan. Ya kan? Kalau kita periksa tahun 2017, jangan lihat SPT 2017, kita lihat SPT 2019 ya, itu yang terbaru kan. Jadi pegawai di SPT 2017 sudah bisa atau bagaimana gitu. Ya, jadi itu ya untuk mengantisipasi ya. Jadi memang ada gugatan ya, ada gugatan terkait dengan SPAP ini yang diterima oleh bukan pegawai. Itu ternyata terjadi gitu. Dan itu ternyata malah menguntungkan wajib pajak ternyata. Ya. Nah, ini juga tadi mungkin pertanyaan siapa tadi yang mengenai pembatalan tadi? Yang tanya masalah pembatalan tadi itu kan, nah itu memang kita belum sampai slide-nya, tapi kalau di PMK itu cuma ada 2 syarat tuh ya kan, pemeriksaan itu bisa dianggap bisa dibatalkan ya, kalau SPHP tidak disampaikan, dan kedua kalau tidak melakukan pembahasan akhir. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menyampaikan SPHP kepada orang yang tidak tepat, itu juga bisa dikatakan bahwa SPHP tidak disampaikan. Nah, membuat pemeriksaan itu jadi dibatalkan. Ya, sekarang kita kembali ke slide ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait kasus tadi? Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 standar, standar umum, pelaksanaan, dan standar pelaporan ya. Tadi umum terkait dengan pemeriksaannya, pelaksanaannya terkait dengan pengujian ya. Di sini ada di sini kalau penugasan ada di sini apa? Dan di sini nanti dibaca aja sendiri. Lalu pelaporan ya. Nah, ini ada terkait dengan LHP. Nah, LHP disusun secara ringkas dan jelas ya, memuat waktu dan seterusnya. Nah, tapi faktanya kalau mau dari saya pribadi, SHP kita ini LHP kita ini tidak ringkas ya, masih banyak yang ini apa informasi yang terlalu berlebihan yang harusnya tidak perlu harus dimasukkan, dan ada informasi yang cenderung diulang. Jadi aja memang LHP kita sudah ringkas dan jelas ya. Jadi kalau yang paling enak itu ya
yang jadi referensi itu bisa kita lihat referensi di laporan hasil konversinya bea cukai. Nah, itu kan kita pernah lihat ya, hasil laporan dengan bea cukai itu tidak, jadi isinya itu cuma terkait dengan koreksinya saja gitu loh. Ya, beda dengan laporan pajak ya. Apa? Data pribadi, data wajib pajak, data tunggakan, aduh semuanya dimasukkan di laporan hasil pemeriksaan gitu. Belum lagi hasil koreksi. Ya, kalau bea cukai itu ya, dia cuma isinya ya data wajib pajak sedikit, habis itu koreksi, habis itu sudah simpulan. Ya, nah ini sayang kita belum seperti itu, bahkan dia nggak buat sudah laporan pemeriksaan juga makan waktu ya. Nah, itu kalian akan merasakan. Nah, lihat ini di sini coba lihat, ada 11 isi laporan LHPT ya. Penugasan, identitas, ya, pembukuan, pemenuhan, data informasi tersedia, banyak sekali, 11. Wow, ini benar-benar nih pada waktu nyusun ini ya, bisa hitungannya mingguan juga gitu. Karena sebenarnya maunya kita itu hanya terkait dengan 8 saja sebenarnya gitu. 8 dengan 10. Gitulah. Hanya 8, 10 dengan 11 lah, itu aja sih sebenarnya. Plus sebenarnya 1, 2 lah. Yang lain itu kalau misalnya tidak usah sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu aturannya ya. Karena memang faktanya juga yang bahkan kalau orang-orang mau baca ya, dia cuma baca nomor 11 saja gitu loh. Cuma lihat sebelah ujungnya aja ya, 11 saja yang dilihat kalau ada yang mau baca gitu. Berapa sih SKP-nya gitu kan. Nah, saya mau tambahkan yang G ya. Yang G itu kan LHP harus ditandatangani oleh kepala UP2. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa kepala UP2 di sini fungsinya hanya mengetahui, ya, dia tidak menyetujui. Nah, itu yang harus kalian pegang juga ya. Jadi kan kalau pejabat tekan itu kan ada mengetahui dan menyetujui ya. Ini ternyata kalau LHP ini kepala UP2 itu hanya mengetahui ya. Dia tidak dalam posisi untuk menyetujui. Meskipun sebenarnya dalam prosesnya itu dia pasti akan memberi masukan gitu kan. Dan ya, kita sebagai bawahan juga harus memperhatikan itu gitu kan, harus mengakomodasi gitu. Jadi tidak pernah itu kalau keberatan ya, akan dipanggil kepala UP2, yang dipanggil pasti pemeriksa. Ya, bahkan kalau sudah menurut pengadilan itu nggak pernah. Dulu di pemeriksaan ini diperiksa oleh kantor mana, terus kalau kantornya dipanggil itu tidak akan pernah seperti itu gitu ya. Tapi yang dipanggil adalah pemeriksa. Jadi kita, nah jadi memang di lapangan itu, nah ini ya kita harus juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan ya. Kalau pimpinan itu meminta ada jenis-jenis temuan yang harus diangkat atau jenis-jenis temuan yang benar-benar itu bukan temuan, tapi gimana kita mengkomunikasikannya ya supaya ada kesepahaman. Karena kalau terjadi juga tidak ada kesepahaman itu ternyata juga terjadi gitu. Tapi semakin di sini kan semakin jarang. Dulu mungkin masih ada ya anggota tim pemerintah tidak mau tanda tangan karena dia tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Itu juga dulu ada seperti itu, ya kan? Tapi kesini ini juga saya sudah ini terlalu ekstrim kalau itu terlalu ekstrim. Kita semuanya bisa komunikasikan dengan baik. Nah, kode etik yang dibaca aja nih, ya. Nanti sudah etis, ya. Ya, kondak segala macam dibaca aja. Oke, ini kewenangan dan kewajiban. Kita belum setengahnya. Oke, ini juga di
silakan dibaca aja ya wewenang pemeriksa ya. Karena ini kenapa kita membuat PowerPoint itu bukan poin-poin, masih banyak uraian-uraian gitu. Karena kan ini PowerPoint, harusnya kan poin-poin gitu. Nah ini juga ini, jadi memang ada yang harusnya sebenarnya dalam waktu kita mengajar itu ya memang ada tidak semuanya harus diuraikan. Ada memang harus menjadi kewajiban mahasiswa untuk membaca sendiri gitu. Ada self study ya. Dengan mandiri nanti sebenarnya pada waktu dipresentasikan itu sebenarnya sudah ini kan banyak kali nih wewenang pemeriksa ada 7 untuk pemeriksaan lapangan dan 6 untuk pemeriksaan kantor. Misalnya wewenang nomor 5 itu jarang kita melakukan itu ya. Dulu mungkin kita pernah lah, dulu ada istilahnya apa? Surprise audit kayak gitu kan, kita tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa nelpon, tiba-tiba kita datang ke lokasi industri wajib pajak ya, dan baru saja pada waktu itu kita diusir oleh satpam, ya kan? Kita mau bilang apa? Karena tidak ada pemberitahuan, gitu kan? Terus kita bilang, oh kami punya wewenang segala macam, kami akan menyegel segala macam. Ya, baiklah, itu masuk akal secara peraturan, tapi ya dalam kondisi seperti ini ya, mungkin itu malah menghambat penyelesaian pemeriksaan ya. Alih-alih malah terjadi juga ya, kita malah berurusan dengan yang berwajib gitu ya. Jadi itu fakta-fakta di lapangan ya kan. Jadi sebenarnya apa kita sama sekali tidak perlu menyegel. Nah ini itu benar harus kontekstual ya, tidak semuanya harus dicampur rata. Itu harus benar case by case, ya kan? Karena kita juga jangan hanya berpikir semata untuk menyegel. Kita harus mengantisipasi kalau nanti kita segel, kalau nanti wajib pajak melakukan perlawanan, antisipasi kita apa? Nah kalau kita tidak siap dengan hal seperti itu, sebenarnya kita jangan ini ya, jangan coba-coba karena nanti jangan sampai ya kita kena begitu PMH, ya kan? Perbuatan melawan hukum atau apa? Perbuatan tidak menyenangkan yang wajib pajak, karena itu terjadi. Bahkan sekarang AR pun bisa dilaporkan ke wajib pajak ya, ke polisi. Ya. Nah ini ada kasus nih ya kan, kemarin tuh di Kanwil Makassar tuh. AR dilaporkan oleh wajib pajak hanya gara-gara AR tersebut memberitahukan ya bahwa AR wajib pajak yang bersangkutan itu tidak di tempat. Ya. Jadi misalnya ada AR yang si A dan ada 2 AR nih, si A dan si B untuk wajib pajak C. Nah si B ini pada waktu itu tidak ada di tempat, sementara wajib pajak C ini AR-nya si B. Pada waktu wajib pajak C ke kantor, dia ditemui oleh AR yang bukan merupakan AR dari wajib pajak C ini. Lalu si A ini mengatakan, udah urusannya sama saya saja gitu, nanti saya sampaikan ke si teman saya B. Nah, wajib pajak ini nggak mau seperti itu gitu. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan? Lapor polisi. Karena dianggap ARA ini memberikan dengan berbohong. Bayangin, gara-gara hanya berbohong, cuma mengatakan kamu bisa sampaikan ke saya saja, nanti saya sampaikan ke itu. Dilaporin polisi, benar. Dia dipanggil polisi, benar akhirnya. ARA ini, dia cerita kami di Kanwil gitu. Dia dipanggil polisi di BAP bahkan. Nah, tapi full story-nya bukan seperti itu gitu kan. Setelah ditelisik lebih lanjut ternyata wajib pajak yang mempolisikan ini dia punya teman pimpinan polisi di polsek itu, dia pengen menggertak saja gitu ya kan. Nah lalu ternyata wajib pajak si C ini saya periksa gitu kan. Nah pada waktu saya periksa, saya mau
saya pengen ketemu dengan orang yang melaporkan rekan kita ini, alasannya apa gitu. Nah ternyata waktu masuk ke pemeriksaan itu kan waktu kejadian itu kan sebelum pemeriksaan itu ada SPG waktu lagi pemeriksaan kita masuk kita mau ketemu ya, ternyata usuk dia sebenarnya ya gitu ya, cuma orang-orang apa ya seperti itu lah, yang sebenarnya tidak berhak mewakili wajib pajak itu gitu loh, yang melaporkan itu, dan dia tidak berani bertemu dengan kita gitu loh pada waktu di level pemeriksaan, ya kan. Jadi memang tetap kita jangan ini ya, jangan peder lah ya kan, ada ternyata selama kita ada di posisi yang benar, kita ya jangan khawatir, tapi harus pastikan ya kita tahu aturan gitu loh. Kita tahu cara menjawab wajib pajak ya, kalau dia mengatakan kita salah, kita ini ya, harus tahu menjawab ya, jangan sampai kita kekurangan kata-kata atau kita jadi stuck gitu kan. Ya jadi jadi kalau akhir kisah dari si Airin juga tidak sampai ini ya, sampai ada penangkapan karena ternyata juga yang memBAP dia tetangga dia juga gitu. Akhirnya juga aman-aman aja. Sama tetangga kan, tetangga itu ngaku juga, saya disuruh manggil kamu karena pimpinan saya itu temannya si itu tuh yang laporin kamu gitu. Terus orangnya itulah dinamika di lapangan ya. Dari kalian, jadi kalian ini aja mempersiapkan mental juga lah kan. Selama kita benar kan, apa yang ini ya kita kesempatan dulu. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, siapa ini? Reza Pak. Oke Reza, silakan, apa nih? Izin bertanya melanjutkan penjelasan mengenai temuan pemeriksaan. Imajinasi saya Pak, kalau misalkan dalam waktu yang sama ada pemeriksaan oleh instansi lain, misalnya saja dari KPK ataupun BPJB. Nah, di situ instansi lain tersebut menemukan sebuah bukti terkait mereka dan kita dapat bisa juga memanfaatkan ya, sebagai pemeriksa pajak bisa memanfaatkan bukti atau temuan tersebut. Nah itu bisa kita pakai nggak ya Pak? Atau mungkin kita berdua malah kita bekerjasama gitu, apakah dimungkinkan gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih ya, bagus pertanyaan yang ini bagus nih. Ya, itu boleh terjadi kita menggunakan temuan dari instansi lain kalau ada pemeriksaan bersama ya, atau joint audit ya. Selama ini itu sudah terjadi gitu. Kalau nanti kalian masuk ke KPP Migas, di situ ada kita melakukan pemeriksaan bersama dengan tim BPKP dan SKK Migas. Di situ ada. Nah, kalau di kantor pusat atau di Kanwil itu ada joint audit dengan Bea Cukai. Nah, kalau joint audit dengan KPK belum ada ya. Yang ada itu joint audit dengan Bea Cukai ya, terus ada juga joint audit. Nah, istilah-istilahnya itu ya, joint audit. Terus ada lagi ada istilahnya pemeriksaan tim GAP ya, tim gabungan. Ini dengan BPKP ya, tim gabungan dengan BPKP atau dengan Irjen ya, Irjen ya, Inspektor Jenderal Departemen Keuangan, itu juga ada. Nah, kenapa kok BPKP Irjen juga bisa meriksa ya? Karena ditanya dulu ini orang-orang ini nyalain pemeriksaan kita gitu loh ya. Oh ini pemirsa pajak bisa kayak gini kan dulu kan waktu BPKP kan audit ya, audit kita, Itjen juga audit kita. Nah mereka sampai audit hasil pemeriksaan kita, nah udah deh. Akhirnya mungkin pimpinan kita bahasa ininya ya, bahasa saya itu kalau lu mau tahu kayak aja ikut meriksa juga gitu loh. Akhirnya apa saudara-saudara ya, jadi kalau mereka periksa lebih amburadul dari hasil pemeriksaan kita itu, karena mereka ya itulah ya biasa kan
kalau kita nonton bola dengan pemain itu kan kita biasanya nyalain pemain, kalau kita disuruh main, kita juga baru tahu ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ya. Jadi saya pernah itu menghadapi, saya pernah mereview hasil pemeriksaan BPKP, pernah ya, pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh orang-orang BPKP itu sungguh-sungguh inilah ya, jauh sekali dari kriteria pemeriksaan yang bermutu lah. Ini saya terus terang aja gitu kan. Saya juga pernah masuk dalam audit dengan bea cukai. Nah, ya kalau mau ini juga ya, sebenarnya kita itu menurut saya lebih inilah ya, masih lebih komprehensif dibandingkan dengan pemeriksaan bea cukai. Kan? Jadi pada waktu kami dikumpulkan dalam satu ruangan itu untuk menginterview wajib pajak gitu kan ya, bisa dalam 2 jam ya, dalam 2 jam interview wajib pajak ya untuk kita menggali informasi. Itu mungkin orang bea cukai itu cuma manfaatkan waktu 15 menit, ya kan? Karena itu cuma nanya masalah barang keluar masuk gitu kan, mana yang dapat fasilitas, mana yang tidak dapat fasilitas, itu ada seperti itu. Karena kalau kita nanya kan beda ya kan, ini akuntansinya gimana, ini proses bisnisnya gimana, ya kan, ini dokumen sumbernya bagaimana. Nah itu jadi dalam 2 jam itu mungkin bea cukai 15 menit, sisanya kita bisa pajak ya kan. Ya memang ya berarti kan kalau kita lebih komprehensif, berarti kan wawasan kita pasti lebih banyak ya kan. Jadi kalau bea cukai itu sangat terbatas sekali ya, sangat terbatas, makanya kita wajar sih kalau lapor hasil pemeriksaan mereka juga itu minimalis ya. Jadi dari konteks pertanyaan Reza itu kita bisa menggunakan data pemeriksaan instansi lain kalau konteksnya kita itu kerja satu tim ya. Karena kalau kita nggak kerja satu tim, itu harus ada mekanisme formal lain yang membuat kita sah untuk meminta data gitu, tidak bisa otomatis. Kalau satu tim kita bisa otomatis, ya kan satu surat perintah. Ya. Dan ini yang terjadi, yang pernah saya ceritakan kan kemarin, kami bisa minta untuk memanfaatkan laboratorium bea cukai ya untuk menguji jenis barang tertentu gitu kan. Ada kita terkait dengan hasil pemeriksaan juga gitu. Nah, itu bisa otomatis ya. Nah, dalam konteks karena kita satu tim gabungan. Kalau itu tidak satu tim, itu kayaknya dimungkinkan, tapi harus ada mekanisme formal berikutnya ya. Nah, itu kayaknya sih selama ini belum pernah ya. Kita kan kalau sebenarnya kalau kita sudah meminta data secara otomatis ke instansi-instansi terkait ya, kayak kalau mungkin kalian sudah tahu ada namanya IBK ya, kita bisa meminta IBK atau bisa meminta rekening ya, atau kalau mau lebih lanjut lagi kita bisa menghubungi PPATK untuk meminta follow money ya, aliran duit itu kemana aja ya, kita bisa minta bantuan PPATK. Tapi itu berkirim surat, tidak karena pada waktu itu PPATK atau itu sedang periksa wajib pajak yang sama gitu kan. Tapi kalau yang otomatis itu kalau kita sedang periksa wajib pajak yang sama yang kita ada di satu surat tugas gitu Reza. Jadi bisa ya kalau ada di dalam konteks sedang melakukan pemeriksaan bersama. Gimana Reza? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, siapa ini? Rona Pak. Oke, Rona, silakan. Iya, tadi kan Bapak bilang kalau misal pemeriksaan pajak itu di tracing ya Pak. Jadi sumbernya bukan hanya laporan keuangan, tapi juga bisa invoice, terus faktur pajak dan lain-lain. Nah, tapi kan kenyataannya jumlah pemeriksa pajak itu kan nggak banyak ya Pak, nggak sebanding dengan jumlah WP gitu. Soalnya berdasarkan pengalaman PKL saya itu saya pernah merekap invoice selama 1 tahun Pak. Dua perusahaan sama iya. Nah itu kan kendalanya itu bisa jadi kendala Pak. Dokumennya banyak, WP-nya banyak, tapi jumlah pemeriksanya itu sedikit Pak. Nah kalau kayak gitu itu bagaimana Pak langkah pemeriksa pajak itu biar
pemeriksaannya tetap maksimal tapi juga tidak melebihi jangka waktu gitu Pak. Oke, bagus ya. Ya, ini ya, jadi, nah ini ya, kembali lagi ya, ini masalah wawasan tim pemeriksa itu, ya kan? Apakah memang perlu ya semua info itu direkap? Jangan-jangan wajib pajak punya rekapannya itu, ya kan? Kalau wajib pajak punya, kita pakai aja rekapan wajib pajak, mungkin kita sampling aja satu dua sesuai nggak nih, ya kan? Lalu apakah kita akan fokus ke koreksi dari invoice gitu kan? Apakah kita yakin kalau kita merekap invoice itu yang kemudian benefit itu kita nanti akan dapat semua? Nah itu kan masalah wawasan juga ya, keyakinan kita gitu. Siapa tahu kita bisa menemukan di dokumen lain, misalnya rekening koran, ya kan, dari uang masuk gitu kan, atau dari keterangan wajib pajak ya yang kita ambil, istilahnya kita di APK ya, dari berita acara pemberian keterangan, ya kan. Nah jadi memang betul ini pada waktu kita meriksa ya, nah betul ya, jadi pemeriksa itu biasa tuh, aduh saya ini mau apa ini yang saya lakukan pertama nih, bagaimana supaya pemeriksaan ini efisien, tepat waktu, data apa yang saya minta, kalau data sudah ada, apa yang saya lakukan, apa saya rekap semua, apa saya rekap, apa saya diemin, ya kan, apa atau bagaimana. Nah ini memang lagi ini masalah jam terbang ya, masalah jam terbang ya. Saya pun juga waktu dulu masih pertama-tama juga bisa mungkin seperti kalian juga nanti ya, oh mau ngapain nih ya kan. Nah sementara nanti kalian jangan kaget ya, pada waktu kalian nanti sebagai pengusaha yang awal-awal itu tim kalian itu tidak akan mengenai kalian pengusaha yang baru belajar, enggak, kalian dianggap harus sudah bisa berlari. Nah ini juga satu kesalahan juga ini, jadi kalian hanya bermodal DFD selama berapa lama itu DFD? 2 minggu mungkin ya, hanya modal DFD 2 minggu kalian sudah diserahkan untuk ngerjain KKP dari A sampai Z, cari temuan lagi. Nah itu terjadi seperti itu gitu ya, itu tidak terhindarkan gitu ya kan. Nah jadi memang sebenarnya ini memang diperlukan ada terobosan-terobosan ya, bagaimana sebenarnya kita bekerja secara efisien dan efektif. Jadi memang jawabannya karena sebenarnya tidak harus selalu merekap itu menjadi satu-satunya cara kita mengumpulkan bukti. Dan kalau ada sumber pembuktian lain ya yang bisa kita dapatkan, bisa lebih efisien dan mempercepat pemeriksaan, kan itu kita punya itu. Tapi kamu bagus tuh ya, udah dapat pengalaman. Jadi pada waktu kamu merekap itu kan kamu jadi ingat ya, oh yang namanya invoice itu komponennya apa saja gitu loh. Itu kan ada nama, tanggal, jumlah, dan ada uraian barang. Nah ini bagaimana nih menghubungkan ke, kalau ini saya hubungkan dengan dokumen apa nih ya kan, untuk bisa mendapatkan koreksi gitu loh. Nah itu bagus lah ya, kamu sudah ini ya. Memang sampai sekarang ya, rekap itu tetap kita perlukan. Rekapitulasi apapun ya, apapun kalau misalnya kita rekap ya kan, asal memang itu sesuai ya, rekening koran kita rekap ya kan. Bahkan kita rekap nanti supaya kita bisa mensegmennya ya kan, kita rekap nanti berdasarkan apa nih, berdasarkan konsumennya, berdasarkan barangnya, nanti itu berdasarkan apa terkait dengan rekening koran akun rekening yang mana gitu loh kan, karena bisa jadi nanti dari 10 invoice ternyata dia ditransfer ke rekening koran yang berbeda. Nah itu yang perlu memang harus diidentifikasi dari informasi jadi tetap ada benefit ya, tapi untuk membuat pemeriksaan itu bisa efisien dan bisa selesai dalam waktu yang ditentukan, itu masalah jam terbang ya dari tim pekerja khususnya di tim dan supervisor gitu ya. Ini memang yang harus tahu ya, supervisor kita ini kan ya sudah cukup senior ya, mereka kecenderungannya yang menyerahkan kepada kita nih untuk kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan ya kan. Nah
Bayangkan kalau yang diserah tanggung jawab itu juga belum tahu apa yang harus dilakukan, ya sudah, itulah alamat sudah itu. Ya kan? Mau ngadu kemana lagi sudah kan? Supervisor aja tidak ngasih instruksi apapun, ya sudah. Yang intinya inilah yang terjadi ya. Mudah-mudahan ke depan ini memang ada terobosan ya untuk membuat pemeriksaan itu bisa efektif. Itu dulu ya Rona ya. Iya Pak. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Ini hak wajib pajak. Nah, kita ada rasa jabatan. Ya, ini juga kayaknya rasa jabatan juga tidak terlalu banyak isu yang dibahas ya. Karena gini ya, di teknik pemeriksaan itu ada istilahnya, ini kalau kita terkait dengan pemeriksaan ya, di teknik pemeriksaan itu ada jenis pengujian ya, namanya kita memanfaatkan data internal, ya, data internal DJP, ya kan? Jadi bisa saja ya pada waktu saya meriksa suatu badan, saya akan buka SPT orang pribadi dari badan itu yang tidak saya periksa gitu. Kenapa? Karena saya menggunakan data internal. Jadi sebenarnya kita tetap dilindungi, ya. Jadi misalnya saya periksa WPA, tapi saya akan mengakses data WPB dan saya akan mengambil data dari WPB untuk saya hubungkan dengan data WPA, ya. Meskipun saya nggak periksa WPB gitu kan, tapi karena saya sedang memanfaatkan data internal ya. Nah kalau kalian tahu ya itu ada di SE 65 2013 kan untuk standar pemeriksaan SE 65 2013. Di situ salah satu tekniknya adalah pemanfaatan data internal dan eksternal. Nah, kalau data eksternal itu ya bisa kayak dari internet, gitu kan, konfirmasi pihak ketiga dan seterusnya. Kalau internal ya dari SDJP, dari Apollet, ya kan, banyak kan. Dari sistem kita sudah cukup inilah, sistem kita sudah cukup banyak, meskipun belum terintegrasi dengan baik ya. Tapi sudah banyak ya, sudah banyak memenuhi bahkan data terkait dengan ekspor impor dari kita ya juga ada. Nah ini khususnya biasa kalau yang terkait dengan izin tertulis ini kalau ada kita dipanggil ke sidang pengadilan gitu kan, kita ada izin tertulis ya. Nah ini biasa bicara masalah itu ya, tapi kalau terkait dengan pemeriksaan itu tidak, belum ada sih yang mempermasalahkan ini atau pejabatan ini. Nah ini juga terkait pelanggaran ini juga saya juga jarang ini ya, belum pernah mendalami juga dan juga belum mengalami juga nih, karena kita dianggap sebagai apa, melanggar gitu kan, jadi ini juga jarang kasusnya gitu. Itu sudah kita tahu saja yang harus sengaja, gunakan aja ya definisi mereka ada sengaja gitu kan. Apa sih bedanya alfa dengan sengaja? Ya. Tingkatnya kalau katanya baru satu kali itu masih alfa lah. Tapi kalau sudah kedua kali, nah itu sudah mengarah ke sengaja gitu. Ya kan? Biasa orang gitu mendefinisikan yang paling sederhana gitu kan. Kalau baru pertama kali, ini baru pertama kali alfa. Kalau sudah kedua, kita dari kedua udah yang sama. Nah ini tadi mungkin terkait dengan ini ya, tanggal-tanggal permintaan dokumen ya, jadi memang harus formalnya harus clear ya, dan harus spesifik yang kita minta, harus kita terima segala macam, karena itu berkaitan dengan argo ya. Ada setelah 1 minggu peringatan pertama, peringatan kedua. Ya. Nah ini mungkin pertanyaan nih, harus nggak sih kita membuat peringatan itu kalau menurut peraturan standar pemeriksaan pajak di PMK itu? Apakah wajib kita membuat peringatan? Ada nggak yang sudah membaca PMK? Ada nggak di situ kata-kata memang kita wajib untuk membuat peringatan pertama, kedua, kalau wajib pajak tidak langsung menyerahkan data yang diminta? Ada yang pernah membuat summary nggak dari PMK itu? Sebenarnya kalian harus membuat summary ya, itu nanti kalian dapat belajar tuh untuk
persiapan ujian. Coba saya tanya satu orang ya. Coba Anggit ya. Ada? Iya Pak. Oke, Anggit ya. Sudah pernah baca ini standar pemeriksaan PMK 17 atau PR-nya atau Belum. belum? Baru baca yang slide-nya. Slide-nya aja, oke. Pernah baca slide-nya? Oke, kalau Anin. Oke, jadi saya anggap mungkin kalian juga bagian besar belum baca semua nih. Jadi sebenarnya kalian baca ya, itu pasal per pasal ya. Supaya nanti pasti pertanyaan tadi ya, ini ada pertanyaan tuh yang kayak tadi kita latihan soal nomor 1 itu, kalau kita baca PMK itu gampang tuh jawabnya, ya kan? Minimal mungkin nggak usah dihafal, tapi kita tahu di mana tempatnya gitu loh. Kalau kita nyari jawaban itu gitu, di pasal berapa. Ya. Jadi sebenarnya cara pemeriksaan kita itu tidak mewajibkan kita membuat peringatan pertama atau kedua. Tapi yang dikatakan ya bahwa dalam jangka waktu 1 bulan itu sebenarnya wajib itu harus menyerahkan semua dokumen ya. Sementara untuk peringatan pertama atau kedua itu terserah pemeriksa mau juga atau tidak. Gitu loh. Itu biasanya hanya untuk mengingatkan saja, tapi tidak wajib ya kita buat. Ya kan? Jadi semua kita cuma bersiap 1 kali sebenarnya. Ya kan? Nah, setelah kita punya 1 bulan, nah itu kita bisa langsung ke bisa kita buat ya, kalau sampai akhir pemeriksaan tetap tidak diserahkan, kita bisa membuat berita acara tidak dipenuhi ya, dengan data kita gitu. Itu bisa kita kunci di situ, ya kan? Kalau mau lebih kuat lagi, kita bisa minta wajib pajak membuat surat pernyataan sudah tidak akan memberikan data lagi. Nah ini yang biasa ini sebenarnya sudah pernyataan jebakan. Ini tidak harus dibuat wajib pajak, tapi kita ingin ngetes wajib pajak. Kalau dia buat lah itu justru bagus buat kita gitu kan. Jadi nanti karena kita ingin mencegah dia membawa data di pembahasan. Nah, jadi sebenarnya ada hakim pengadilan pajak ya yang sudah pensiun itu, nah karena dia sudah pensiun dia bisa memberikan tips ya. Jadi dia memberikan tips. Nah, minta saja wajib pajak itu untuk membuat surat pernyataan sudah nggak akan lagi, memang sudah tidak lagi data yang belum diserahkan, semua sudah diserahkan. Nah itu kalau dia bisa membuat surat pernyataan itu, wah kita bagus banget itu, bisa menjadi senjata kita itu, ya kan? Jadi jangan sampai dia nanti berikan data di keberatan, di pengadilan pajak atau di pembahasan. Nah dengan surat itu, tapi sayangnya surat itu tidak merupakan kewajiban dari wajib pajak. Nah itu berarti kan tergantung bagus-bagusnya kita berkomunikasi saja gitu ya kan. Ya, wajib pajak bisa membuat surat seperti itu ya kan. Nah ini pembatalannya mungkin yang terakhir ya. Oke. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, itu dibatalkan tadi kalau tidak ada penyampaian SPHP ya, atau tanpa ada pembahasan ya kan. Jadi dibatalkan. Ini juga kasuistis ya, memang ada 1-2 yang sampai ke pengadilan ya, kita digugat karena yang saya tahu itu karena kita memberikan SPHP kepada bukan pegawai ya, pada orang yang salah ya. Jadi apa yang dimaksud pemeriksaan tanpa pembahasan ya, berarti kan ada SKP terbit tanpa pembahasan, tapi ini sebenarnya tidak dibatalkan jadi pembatalannya final, bukan ya, tapi tetap bisa dilakukan ya. Prosedur yang belum dilakukan itu dilakukan lagi gitu ya. Nah, ini karena ini jarang terjadi, saya juga belum pernah melakukan seperti ini gitu kan. Karena intinya ya SPP tetap kita sampaikan, sekalipun tidak ada orangnya tetap kita sampaikan gimana caranya supaya SPP itu sampai kepada orang yang tepat lah ya. Dan juga pada waktu closing kita tetap buat undangan tetap disampaikan ya kan. Sekalipun dia tidak datang itu bukan urusan, yang penting kita sudah menyampaikan undangan ya kan. Jadi kata-kata tanpa pembahasan ini tanpa ada undangan ya. Kalau undangan kita sudah sampaikan undangan untuk pembahasan akhir, nah kewajiban kita sudah selesai, sehingga kita tidak akan masuk dalam klausul yang melakukan pembahasan akhir gitu ya.
tadi kalau yang tadi tidak ini ya, yang tidak ada pihak tidak itu bisa kawan digugat ya. Dan itu bisa dilihat ini masih pakai kata balai pajak ya, ini kan itu ya pengadilan pajak ya, bukan BPP, pengadilan pajak bisa dilihat tapi jarang. Sanksi pegawai ya ini jangan khawatir ya, ini juga jarang kecuali kalau yang benar-benar berniat pidana yang tidak terlibat penyuapan, pemerasan ya kan, misalnya lagi ini akademi ini juga selama kita ada etikat baik ya, kita jangan khawatir ya, kita terus bersabar ya, Tuhan kita selalu ya, ini silakan dibaca aja ya sanksi-sanksi ini aspek pidana bisa. Oh ini pidana umum bagi PNS enggak lah yang begini nih, silakan baca sendiri nih. Intinya yang sampai kita berusaha hukum dia yang benar ya, yang sampai ada OTT segala macam itu ya, kelihatan ini ya, kayak gini misalnya, jangan sampai lah ya, langsung selesai nih, masa depan kita langsung ini. Nah ini gratifikasi kan, kemarin yang di kasusnya kan katanya seperti ini. Maaf Pak, Ya. portalnya udah bisa ditutup Pak. Oke, tutup ya. Ya di portalnya Pak. Oke, baik ya. Jadi siapin kelompoknya minggu depan saya sampaikan kasusnya dan 2 minggu lagi kita mulai ini. Oke, kita selesai ya. Sampai jumpa. Terima kasih perhatiannya.